Ya elah, openingnya gini banget ya. Aduh. Guys, sekarang kita sudah ada di Yamaha flagship Denpasar ya. Terutama ini yang di Bali, kita sudah ada namanya New Aerox 2020. Wow, gua kali ini punya kesempatan buat nge-review dan sedikit unboxing New Aerox 20 ya. Karena kita dapat undangan khusus untuk bisa namanya ngulik-ngulik dan membongkar sedikit apa sih New Aerox 2020 ini. Jadi langsung aja kita masuk ke dealership dulu dong. Halo guys, gua Andrea Parens dan selamat datang di channel gua. Di hadapan kalian ini sudah ada yang namanya New Aerox 2020 yang baru aja di launching dan ini sudah datang di Yamaha flagship Denpasar. Wow, keren banget ya. Dan ini adalah salah satunya dan di belakang itu juga masih ada dan di sana juga masih ada. Nah, jadinya ini baru previewnya aja ya. Nah, kita bakalan langsung aja ngulik-ngulik apa sih perbedaan atau apa sih yang menonjol dari New Aerox 2020. Jadi langsung aja coy, gak usah lama-lama lagi. Oke, di hadapan kalian ini sudah ada yang namanya All New Aerox 2020 dan Aerox versi lama ya, atau gampangnya kita sebut dengan Aerox Old ya. Dan ini adalah Aerox New, udah gampang ya. Yang ini baru, yang ini lama, jadi gampang penyebutannya. Di sini tuh memang sudah ada beberapa perbedaan ya, walaupun memang bisa dibilang ya banyak ya enggak juga, ya gitu loh. Jadi gue bakal bahas dulu untuk yang Aerox 2020. Sip. A few moments later. Yang paling kentara itu adalah dari segi depannya ya. Lampunya sudah menggunakan DRL. Nah ini memang sudah banyak banget yang pakai ya. Bahkan ini gue lihat ini bener-bener nampol abis ya. Apalagi kalau kalian nanti ke depannya mau di custom lagi, wah bakalan ajib dong. Dan ini pun juga ya, kita lihat dari depan ini memang tidak terlalu berbeda jauh dengan yang old. Dan di sini pun kita lihat dari visornya itu juga bisa dibilang ya hampir mirip sih. Dan bahkan kalau kita cek juga ini kayaknya bakalan mirip banget. Jadi kalau yang mau dibikinnya aftermarket itu masih bisa juga. Untuk yang versi old yang seperti ini kita lihat ya. Ini ya memang kalau dibandingkan itu ya ini ada lampu senja itu di sini. Sedangkan kalau di new itu tidak ada. Dan di old bagian ini itu lebih panjang daripada yang new ya. Tapi secara konsep ini agak mirip ya. Jadi antara old dan new konsepnya mirip tapi detailnya berbeda. Displaynya dari Speedo pun juga sudah berubah ya. Ini terlihat banget lebih sporty. Karena ya di sini tuh sudah tidak ada lagi namanya tombol ya. Tombolnya itu sudah pindah ke sini. Ini sama dengan NMAX New ya. Tombol menunya pindah ke sini. Sedangkan kalau yang old itu kan di bawah di sini ya. Dan ini adalah tampilan speedonya ya. Ini bener-bener yang mantap jiwa, keren banget ya. Karena ini ya tadi gue sempat lihat ya RPM-nya itu loh. Nih ya, gue nyalain ya. Gila, keren. Di sini tuh RPM-nya nggak cuma satu, tapi ada dua ya. Di sini satu, di sini satu. Dan ini keren banget. Nah, kita bakal coba nyalain ya. Oh. RPM-nya kiri kanan coy. Ini sumpah keren. Ini bener-bener yang mungkin satu-satunya ya yang memakai RPM dua sisi ya, kiri dan kanan. Keren bos. Lalu yang nggak kalah kerennya adalah stangnya ini dia sudah kondisinya bengkok ya, atau bisa dibilang lebih sporty atau lebih racing. Dalam arti ini bukan cacat produksi, tapi sudutnya memang sudah diubah ya. Jadi dia sedikit lebih nekuk. Sedangkan yang old itu nekuknya masih belum yang ya bisa dibilang nggak senekuknya dari yang new. Untuk Aerox New itu sudah dilengkapi dengan hazardnya. Jadi dari pabrikannya ini sudah ada hazardnya. Jadi nggak perlu lagi di custom ya. Kecuali kalau kalian mau bikinnya aneh-aneh ya beda lagi. Sedangkan yang di old itu belum ada yang namanya
hazard di sini. Jadi bisa dilihat perbedaannya ya. Kemudian ya di bagian samping ini ada yang baru dari detailnya, yaitu yang seperti ini ya. Ya ini mungkin bisa dibilang seperti kayak ada sayapnya ya, seperti ini. Dan di old itu tidak ada ya. Nah seperti apa di old ya, kita lihat aja langsung di sini ya, di sebelah. Kalau yang di old ini tidak ada, dia cuma polosan seperti ini. Jadi ya memang perbedaannya juga kelihatan sih dari sana. Nggak lupa juga ya, dari tangkinya sendiri ya, dari tangkinya sendiri ini punya kapasitas itu lebih gede daripada yang old ya. Yang new punya lebih besar, sekitar bedanya 0,9. Dan ini di sini punya yang old ya. Tadi yang tuh new, karena sini juga dari bentuk tutupnya juga berbeda. Yang tadi yang new itu lebih besar, yang lebih kecil. Dari segi saddle-nya atau joknya, Aerox New punya desain yang kurang lebih hampir sama dengan yang old ya. Bahkan dari bagasinya pun juga kurang lebih hampir sama ya. Mungkin bisa dibilang sama mungkin ya. Tapi kok dari segi detail, joknya ini memang ada sedikit tambahan ya pada segi detailnya, yaitu di sini ada tulisan Aerox untuk di versi new-nya. Sedangkan kalau yang di old itu tidak ada. Tarik ses semongko. Kini tinggal aku Woi, konsen woi. Cuk. Kemudian ya kalau kalian lihat ya dari segi cover radiator dan cover knalpotnya, ini bener-bener yang secara detail agak berbeda ya dengan yang old. Dan bahkan kode knalpotnya pun juga berbeda, karena di bawah knalpot ini ada semacam kayak tabung. Ya ini mungkin mirip kayak power boom ya. Dan ini hanya ada di NMAX New, NMAX New, NMAX New. Maaf, ada sedikit ralat. Maksudnya Aerox New. Sedangkan kalau di old itu seperti ini. Kalau yang di old itu kurang lebih seperti ini ya. Dia masih yang ya memang pada umumnya yang di lama gitu. Dan di sini pun memang kode knalpot juga berbeda ya. Di sini tidak ada yang namanya power boom ya, atau silinder apalah namanya, saya lupa itu ya. Nanti saya coba cek cari. Dan ini adalah perbedaannya di sini. Untuk bagian shockbreakernya, Aerox New punya dua versi juga ya, yaitu menggunakan yang biasa maupun subtank. Sedangkan yang old juga sama ya, dia ada versi yang biasa dan subtank juga. Kemudian kalau dari segi stop lamp ya, ini stop lampnya juga sedikit berubah ya modelnya, tapi tetap minimalis ya, mirip dengan yang lama. Hanya saja memang ya, kok jadi detail sudah pasti berbeda. Dan untuk sennya kebetulan sama ya. Gue lihat di sini antara spakbornya ini juga sama coy, sama plek. Nah kalau di old itu seperti ini. Nah ini adalah di old ya. Kalau yang tadi di new kan sininya merah full, sedangkan di sini masih yang warnanya bening. Dan di sini adalah ratingnya ini sama persis, spakbor apa ini sama banget ya. Dari segi mesin, New Aerox 2020 ini punya upgrade-an yang cukup mantap ya daripada yang versi oldnya. Ya sudah pasti dong kalau New Aerox mesin nggak di-upgrade itu kayaknya aduh cupu kali ya. Nah di sini yang di-upgrade adalah klepnya pakai yang lebih besar, kemudian kompresinya jauh lebih tinggi, dan pistonnya sudah menggunakan dari R15 VVA ya, atau kita bisa bilang yang V3. Dan ini benar-benar yang mantul coy. Kalau dari segi kaki-kaki, velg dan ban masih menggunakan ukuran yang sama ya. Untuk dari bannya sendiri masih menggunakan 110/70/14, dan yang di belakang menggunakan 140/70/14. Jadi ini totally masih sama banget. Di layar kalian sekarang ini sudah ada namanya spesifikasi dari Aerox Old pada bagian atas dan Aerox New pada bagian bawah ya. Di sini kita akan bahas dulu dari segi mesin ya. Kalau dari tipe mesin itu masih sama ya, menggunakan liquid cooled 4-stroke SHC. Kemudian susunan silinder juga masih sama ya, yaitu single cylinder. Diameter kali langkah itu berbeda. Kalau yang lama atau old itu 58 kali 58,7 mili, sedangkan kalau yang new adalah 59 kali 58,7 mili. Kemudian dari kompresi itu juga sudah berubah ya. Kalau yang old itu 10,5 berbanding 1, sedangkan untuk yang new adalah 11,6 banding 1, jadi sudah lebih tinggi lagi ya. Kemudian untuk volume silinder itu masih sama ya, yaitu 155 cc. Untuk daya maksimumnya juga sudah upgrade ya. Kalau yang old itu 11
kW per 8000 rpm, sedangkan yang new adalah 11,3 kW per 8000 rpm. Untuk torsi maksimum juga sudah berubah ya. Yang old itu 13,8 Nm per 6250 rpm, sedangkan untuk yang new adalah 13,9 Nm per 6500 rpm. Ya, ini sudah kelihatan berbeda. Sedangkan sisa yang lainnya juga sudah sama sih, nggak ada perubahan. Kemudian kalau dari segi rangka juga ya nggak ada yang berubah juga. Kalau dari segi kelistrikan yang berubah hanya tipe businya saja. Kemudian kalau dari dimensi ini juga nggak terlalu banyak berubah ya. Untuk yang old itu panjangnya 1990, sedangkan yang new adalah 1980. Ya, ini beda cuma 10 mili alias 1 cm. Kemudian untuk dari lebar juga sama 700 mili, dan dari segi tingginya itu yang old adalah 1125 mili, sedangkan yang new adalah 1150 mili. Berarti naik 25 mili atau 2,5 cm. Ya nggak terlalu pengaruh banget sih sebenarnya. Kemudian juga jarak sumber ronda sama. Jarak terendah ke tanah itu old lebih tinggi ya, 145 mili, sedangkan yang old adalah 142 mili. Kemudian tinggi tempat duduk juga sama. Kalau dari berat isi sudah berbeda ya. Karena yang new itu bisa dibilang sudah banyak banget komponen-komponennya, yang baru-baru tentunya. Sedangkan yang old itu lebih ringan karena komponennya tidak sebanyak yang new. Kemudian tangki bensin yang sudah gue bahas adalah perbedaannya 0,9 liter ya. Alias kalau yang old itu 4,6 liter, sedangkan yang new adalah 5,5 liter. Untuk versi New Aerox 2020 ini ada dua versi ya, yaitu versi non ABS Y-Connect dan ada yang versi ABS Y-Connect ya. Jadi tetap ada Y-Connect-nya, hanya saja versi ada non ABS dan ABS-nya ya. Dan yang gua naik ini, yang ini adalah versi non ABS-nya. Nah, apa sih yang menjadi persamaan dari yang versi atas maupun versi bawah? Yaitu adalah pertama sudah pasti ada nama Y-Connect ya. Kalau Aerox New itu mau versi yang apapun dia sudah ada namanya Y-Connect. Berbeda dengan yang NMAX ya. Kalau NMAX yang 2020 kan hanya yang versi tinggi ada Y-Connect-nya. Ini di Aerox New 2020 dia ada versi Y-Connect di versi atas maupun versi bawahnya. Kemudian sudah ada namanya SMG ya, atau Smart. Gue lupa apa ya, Smart. Ya SMG lah, nanti gue bakal tulis di sini. Guys, sekarang kalian dengerin ya, gimana sih lembutnya ketika mesin Aerox New 2020 ini dinyalakan ya dengan teknologi SMG. Jadi kita dengerin langsung. Dan sudah pastinya ada DRL ya. Ini sudah sama banget ya, semua sama. Dan juga pastinya sudah ada nama fiturnya hazard. Itu semua versi ada. Nah, apa sih yang berbedanya dari yang versi atas maupun versi bawah? Yaitu yang pertama adalah sudah pasti ada namanya ABS ya. Asal Bapak senang. Ya, itu sudah ada nama versi ABS-nya ya. Kalau yang versi bawah dia tidak ada ABS, versi tingginya dia sudah ada namanya ABS. Lalu berikutnya adalah ada yang namanya Triple S atau SSS atau Start Stop System ya. Yaitu dimana kalau kita berhenti selama beberapa detik itu mesin akan mati dengan sendirinya. Tapi begitu kita buka gas sedikit, itu mesin akan langsung menyala otomatis. Jadi katanya bisa menghemat bahan bakar pada saat diam. Lalu apa perbedaan dengan SMG? Ya, SMG itu adalah ketika kita akan men-starter mesin itu starternya jauh lebih smooth ya. Jadi nggak seperti yang motor-motor lama ya, itu kayak berisik banget pada saat di starter. Tapi kalau dengan SMG itu lebih smooth, lebih halus. Lalu yang versi atas ada yang namanya keyless system. Ya, pasti dong. Ya, kalau yang versi bawah dia tetap pasti kunci kontak. Aduh. Sebentar. Nah, ini dia. Ini versi bawah ini kunci kontak. Kalau yang versi yang tinggi itu sudah pakai keyless system. Kemudian dari segi shock breaker belakang ya. Kalau yang versi ini, yang versi low-nya atau versi bawahnya itu menggunakan shock breaker biasa. Tapi kalau versi yang atas atau versi tingginya itu sudah menggunakan sub tank shock breaker ya, yang ada tabungnya itu loh. Lalu juga ada yang namanya stiker ya di sini ya. Kalau di sini kan pakainya Aerox biasa ya, stiker. Tapi kalau yang versi atas itu sudah menggunakan emboss ya, kayak
emblem emboss, jadi itu timbul dan keren banget. Kalau yang di hadapan kalian ini, yang di awal ya motornya itu ya, ini adalah versi maxi signaturnya ya, yaitu dengan ciri khasnya berwarna black dove atau black matte ditambah dengan adanya warna gold di sini, serta peleknya juga gold ya. Jadi ini bener-bener yang maxi signature ya, jadi maxinya itu kelihatan banget dong. Dan maxi signature ini hanya ada satu versi, yaitu versi atasnya, yaitu yang Y-Connect ABS. Kalau yang non connect ya, kalau yang non ABS Y-Connect keles. Kalau non ABS dia nggak ada, hanya khusus untuk ABS Y-Connect atau versi atasnya saja. Kalau dari segi harga, versi yang paling bawah atau yang non ABS Y-Connect ini dibanderol dengan harga Rp26.785.000 ya. Ini harga yang gue sebutkan per tanggal 10 November 2020 ya. Nanti kalau ke depannya lebih mahal lagi, please jangan bacot di gua ya. Ini bukan gua yang jual, jadi ini adalah Yamaha menjual. Jadi kalau tiba-tiba yang harganya berbeda, itu harap dimaklumi. Ataupun kalau ya kalian yang bukan di daerah Bali dan itu ternyata mungkin lebih murah atau lebih mahal ya, please juga jangan komen ya, karena kan setiap wilayah itu berbeda-beda ya untuk harganya. Mungkin karena dari ongkos kirimnya, dari segala macam itu, please jangan ngebacot ya. Sumpah, kalau lu ngebacot itu sama dengan lu bocah tolol. Kalau versi ABS Y-Connect itu dibanderol dengan harga Rp30.245.000. So guys, itu aja yang bisa gue sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video gue sampai selesai. Gue Andrea Faren, sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye-bye.